Tahukah saudara, apa bedanya tamu undangan dengan pengunjung biasa di dalam suatu acara? Mungkin kita bisa menduga bahwa perbedaannya itu terletak pada perbedaan perlakuan dalam penyambutan, dalam jamuan makan, atau dalam tempat acara. Tetapi, tahukah kita bahwa perbedaan yang paling utama antara tamu undangan dengan pengunjung biasa itu terletak pada penulisan nama. Bagi seorang tamu undangan, namanya itu sudah tercantum dengan jelas, dituliskan oleh pihak yang mengundang. Tapi sebaliknya, bagi pengunjung biasa, kepadanya mungkin akan diajukan sebuah formulir untuk diisi. Dan kita tahu kolom paling atas, yang paling utama yang perlu ia isi itu adalah namanya. Karena seorang pengunjung biasa, ia bukan siapa-siapa bagi yang punya tempat atau yang punya acara. Ia tadinya tidak dikenali, karenanya ia perlu menuliskan nama supaya ia bisa dikenali. Tetapi kita lihat, tamu undangan yang perlu ia lakukan itu hanyalah datang. Karena bagi yang punya acara, ia sudah dikenal sebelumnya. Dan ia datang justru karena ada seseorang yang lain yang sungguh-sungguh menantikan kehadirannya. Nah, saudara-saudara bisa lihat perbedaannya. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Lukas 10 ayatnya yang ke-17 sampai 20. Sekali lagi Lukas pasal yang 10 ayat 17 sampai 20 saya akan bacakan untuk saudara-saudara semua. Di sana tertulis demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus pada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat 20, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Saudara-saudara, sekilas kita mungkin berpikir ini adalah tentang surga yang disediakan bagi para murid sebagai hadiah. Betul, tidak salah memang. Tetapi mari kita lihat lebih dari itu. Tuhan Yesus sebenarnya hendak mengungkapkan tentang hal ini, yaitu bahwa nama para murid, nama kita, nama saudari-saudara itu ada terdaftar di surga. Artinya apa? Bahwa pertama, hidup ini ternyata bukanlah tentang bagaimana kita menjadi semakin rohani dan mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang spektakuler saja. Tapi kita diajak untuk juga menyadari adakah kita pernah bersyukur, bahkan bersukacita karena kita ini dikenal oleh Allah. Kita bukan orang asing yang kemudian perlu menuliskan nama kita di formulirnya Allah. Kita malah dilayakkan menjadi tamu undangan. Kita dinantikan untuk hadir di dalam kerajaan sorga, untuk kita hidup di dalamnya, bahkan mulai dari sekarang ketika kita masih ada di dunia ini, sampai nanti ketika kita tiba dalam kekekalan. Karena itu, saudari-saudara, cobalah untuk bersyukur karena kita dikenal oleh Allah. Supaya betul hidup kerohanian kita ini, kita sungguh-sungguh letakkan di atas dasar yang benar, yang kuat, yaitu relasi dengan Allah yang penuh kasih. Ketika kita dimampukan untuk berkarya di tengah dunia ini demi nama Yesus, Yesus pun pada gilirannya dalam kasihnya yang begitu besar menuliskan nama kita satu persatu di dalam kerajaan sorga. Lagi-lagi bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi karena kasih Tuhan. Lalu saudara-saudara, hal yang kedua adalah kita pun mau mencoba, berusaha untuk lebih lagi mengenal nama sesama kita. Dan di sini saya harus mengaku bahwa seringkali menjadi begitu sulit bagi saya untuk dapat mengingat nama. Karena itu betapa saya menjadi begitu sedih ketika saya tidak berhasil mengingat nama seseorang yang mungkin saat itu sedang saya ajak bicara. Tetapi mari kita mau terus sama-sama mencoba menyebut orang lain dengan nama mereka, mengenal siapa sesama kita,
dan setelahnya kita bisa lebih berelasi lebih jauh lagi di dalam kasih. Hingga pada akhirnya kita pun bisa menerima orang lain, seseorang itu sebagai sosok yang perlu kita juga hormati, kita hargai, kita terima sebagaimana adanya dia. Dan saudara-saudara bisa melihat, di tengah pandemi ini kita diperhadapkan dengan begitu banyak angka jumlah pasien COVID, angka mereka yang positif, angka mereka yang sembuh, dan juga angka mereka yang meninggal. Dan saya mau katakan selama itu hanya berupa angka-angka, banyak orang dengan mudah mengabaikannya begitu saja. Hingga suatu saat saya pernah melihat salah satu media cetak asing pernah menuliskan di halaman depan mereka. Apa? Nama-nama orang yang telah meninggal karena pandemi COVID di negara mereka. Di situ mata banyak orang baru terbuka. Banyak orang menjadi sadar bahwa ternyata angka-angka yang kita lihat selama ini bukan hanya sekadar data. Ada seseorang yang diwakili oleh nama. Dan hal yang sama mungkin kita juga temukan ketika kita mengikuti ibadah online atau ketika kita mengikuti perenungan melalui Daily Wisdom ini. Mungkin dari tempat kita masing-masing sulit buat kita menyadari adanya kehadiran yang lain yang ikut beribadah bersama dengan kita, yang sedang mengakses konten yang sama dengan kita. Kita mungkin hanya bisa dapat melihat berapa jumlah viewers dalam video ini, berapa jumlah subscriber, berapa yang like. Tetapi seringkali ketika semua itu hanya berupa angka, kita sulit untuk menyadari bahwa ada orang lain yang juga sedang bersekutu bersama-sama dengan kita dari tempat mereka masing-masing. Karena itu, kalau saudara berkenan, saya mengajak saudara untuk bisa menuliskan nama saudara di kolom komentar. Tinggalkan salam yang hangat bagi saudari-saudara yang lain yang mungkin juga bersekutu melalui media online ini. Semua ini pada akhirnya membuat kita jadi pribadi yang betul-betul berbahagia karena kita dapat mengenal dan dikenal oleh sesama kita. Dan terlebih lagi, kita berlimpah-limpah dalam sukacita karena kita tahu melalui Tuhan Yesus kita dapat mengenal siapa Allah, dan ternyata Allah juga mengenal setiap kita. Rejoice that your names are written in heaven. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.